Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Putu Ayu Adi Atsariani Diah Antari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Imade Alit Janiarte selaku guru informatika dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Om Swastiastu Pak Alit, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak nggih. Baik Pak, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi sebelum Bapak melakukan pembelajaran atau supervisi pendidikan di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran atau kegiatan atau proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Alasannya sebagai persiapan awal agar Bapak bisa lebih percaya diri, lebih dapat memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta didik nantinya. Bagaimana Pak, sudah siap untuk dimulai? Siap. Baik Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada kegiatan observasi nanti? Ya, terima kasih. Tujuan yang saya inginkan, yang ingin saya dapatkan dalam pembelajaran yang nanti saya lakukan di kelas, yang pertama, yang pasti anak-anak itu mampu yang memahami bagaimana itu algoritma, bagaimana itu pemrograman, terutama pemrograman blok nantinya. Setelah itu anak-anak akan sedikit belajar merancang, bagaimana merancang sebuah program di dalam sebuah permainan, sehingga nanti mereka bisa mengerjakan sesuatu yang di akhirnya nanti ada sebuah produk mini istilahnya. Baik Bapak, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti yaitu adalah bagaimana peserta didik dapat memahami, merancang dan juga mempraktekkan apa itu algoritma dan juga pemrograman Bapak. Oke, untuk selanjutnya Bapak, saya ingin tahu kira-kira area pengembangannya yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu adalah berdiferensiasi, bagaimana di mana anak-anak itu nanti biar bisa dari konten pertama, dari pengertian itu bisa saya berikan misalkan dalam bentuk video, dalam bentuk bacaan, gambar dan lain sebagainya. Selain itu juga saya di sana ingin menerapkan metode KSE, itu di mana nanti di sana ada interaksi. Jadi saya dengan murid itu interaksinya jadi lebih banyak, di mana dari awal itu nanti akan ditanyakan bagaimana kondisi muridnya, perasaannya dia bagaimana. Nah, setelah di pertengahan perjalanan itu ada namanya jalan tekniknya, teknik stop, di mana anak-anak itu biar tidak nanti terlalu kaku bengong melihat screen komputer yang begitu berbahayanya, radiasinya. Di sana juga saya akan setelah pembelajaran juga akan ditanyakan kembali bagaimana perasaannya setelah saya berikan pelajaran dengan cara yang saya berikan. Baik Bapak, berarti area pengembangan yang akan Bapak lakukan, yang akan Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran Bapak ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE Bapak. Baik Bapak, selanjutnya apa strategi yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran atau agar pembelajaran itu tercapai Bapak? Yang pertama tentunya saya akan melaksanakan tes awal yang berupa tes gaya belajar, yang dimana saya dengan hasil tes gaya belajar itu saya dapat mempersiapkan konten-konten ataupun project nanti apapun itu sesuai dengan minat anak-anak, biar ada persiapan. Yang pertama misalkan ternyata banyak yang perlu menggunakan video, saya akan siapkan videonya. Kalau misalnya ada yang perlu sukanya gambar, saya akan siapkan gambarnya dan lain sebagainya. Baik Pak, berarti strategi awalnya Bapak akan membuat atau memberikan anak-anak suatu asesmen Bapak ya, asesmen awal bagaimana gaya belajar mereka nanti, apakah mereka suka mendengarkan, apa mereka suka melihat video atau mereka suka membaca dan lain sebagainya Bapak. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, kegiatan pembelajaran di kelas saya rencananya itu hari Rabu pada jam ke-7 dan 8 itu saya laksanakan dengan kelas 8. Baik Pak, berarti minggu depan saya akan datang ke kelas Bapak yaitu di kelas 86 di hari Rabu di jam ke-7 dan jam ke-8 untuk
mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Setelah itu kita akan mengadakan percakapan pasca observasi Bapak yang akan ditemani oleh PP saya atau pengajar praktik saya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Om Santi Santi. Demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi minggu depan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, walaupun sekarang jamnya sudah siang, semangat kalian harus tetap selamat pagi. Ya, nah sebelum itu Bapak ingin di sini satu orang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Ya silakan Gil, memimpin doa. Yang lainnya silakan berdiri. Ya silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Melihat di kanan kiri kalian, lihat di bawah kalian ada sampah atau tidak? Ada sampah? Ya, karena ketika kelas kita kotor, kita belajarnya pun jadi tidak nyaman. Benar nggak? Ya, belum nanti lagi ada botol di bawah, mau ke tempat temannya diinjak botolnya dan sebagainya. Ya, jadi di sana kebersihan itu juga terutama untuk kita belajar di kelas, apalagi kita belajarnya di lab. Ya, elektronik itu harus kita jaga. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya di sini, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa saja? Suci kemana? Belum datang. Dispen. Ada lagi? Aura dispen. Ya, tadi juga dapat ketemu dengan Bapak. Yosi juga, Dispen juga, sama Satria, Noah. Kita lanjut. Yang materi sebelumnya, ya di kelas 7 kita sudah pernah dapat yang namanya algoritma. Ya, algoritma. Cuma sekarang kita nambah yang namanya kepemrograman. Jadi nanti kalian di sana belajar bagaimana kalian merancang sebuah program. Ya, yang tahun lalu itu kalian hanya sekedar mengutarakan sebuah algoritma. Contohnya, misalkan ada yang mau masak ini, mau masak itu, proses jalan ke rumah, bagaimana proses baru bangun, dia sampai ke sekolah dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang, ya algoritma yang sekarang kita sudah terapkan ke dalam program atau ke dalam aplikasi. Ya, jadi seperti itu materi yang akan kita nanti dapatkan seperti itu ya. Nah sebelum Bapak mulai, di sini Bapak ingin nanya tentang perasaan kalian bagaimana, ya. Nah kira-kira di sini ada yang senang? Siapa yang senang? Ya. Ada yang biasa-biasa saja? Ada yang marah? Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Tidak ada. Nah tadi Bapak lihat ada yang biasa-biasa saja. Siapa tadi yang biasa-biasa saja? Nah coba berdiri dulu. Ya, karena sebelum belajar kita harus tahu perasaan seseorang. Biar tidak nanti orang yang lagi bersedih, lagi marah kita ajar tidak akan masuk ke pikiran kita. Ya, apalagi sekarang kita algoritma, itu logika di sana. Nah, coba sekarang utarakan kenapa kamu biasa-biasa saja. Bagaimana perasaan kamu, kenapa bisa biasa-biasa saja? Menjalankan hidup seperti biasa aja. Menjalankan hidup seperti biasa. Berarti datar seperti itu, ya. Oke, silakan duduk. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah belajar ini perasaan biasa-biasa sajanya jadi menyenangkan, ya. Yang menyenangkan lebih menyenangkan lagi. Jangan sampai yang sudah menyenangkan jadi marah, kesel. Tetapi namanya algoritma nanti pasti bikin kesel. Ya, tapi sama seperti kalian memakan sebuah mie yang pedas. Pedas itu nyakitin enggak?
nyakitin tapi kalian mau lagi. Pedas kok, mau lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Itu harapan Bapak. Nah, selanjutnya dari algoritma ini, ya kenapa kita harus mendapatkan pelajaran algoritma pemrograman, Pak? Saya tidak ingin menjadi seorang programmer. Nah, bahkan Bapak tanya, Pak, saya ingin kerjanya di hotel, kerja di pariwisata, ingin jadi tukang masak. Nah, ya, jadi algoritma ini, ya, jadi apapun kalian nanti, jadi tukang masak, ya, kerja di hotel, kerja di bengkel, algoritma ini sangat penting. Ya, ketika masak misalkan, Pak, saya nanti mau jadi seorang koki. Nah, ketika sebuah bahan habis, ya, apa yang harus kamu lakukan? Apakah panik begitu saja? Tidak. Ya, apakah misalkan mendadak kompornya mati? Panik gitu saja. Ya, bisa-bisa dapurnya yang kebakar. Ya, jadi dari sana kalian harus belajar bagaimana menemukan solusi dari sebuah pekerjaan yang kalian lakukan. Ya, menjadi misalkan sebuah montir bengkel mau bongkar mesin, apakah main bongkar seperti itu? Tidak juga, harus ada step by step bagaimana kalian membongkar mesin tersebut, merakit kembali, ya, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang lainnya juga sama seperti itu, memerlukan yang namanya algoritma, memerlukan yang namanya proses, step atau langkah-langkah yang tentunya akan membantu kalian ke depannya dalam segala bidang. Ya, jadi tidak ada istilah pelajaran yang tidak berguna untuk masa depan kalian. Nah, sekarang ini ya, algoritma ini di semester kali tujuannya yaitu satu, kalian mengenal yang namanya program berbasis blok. Ya, ada yang kemarin pas kelas 1 kalian belajar yang mengenal yang namanya pemrograman Scratch. Ya, berikutnya sekarang ada namanya pemrograman Blockly. Jadi nanti di sana Bapak kenalkan, kalian sudah mengenal Blockly tersebut, bisa menggunakan. Nah, itulah tujuan kita. Ya, yang pertama kalian tahu apa itu Blockly. Selanjutnya kalian bisa menggunakan dan paham bagaimana cara kerja pemrograman blok seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan materi ke kalian tentang pemrograman Blockly. Bapak akan kirimkan masing-masing ke komputer kalian berupa video dan berupa teks bacaan. Nanti yang Bapak kirimkan video yang tidak mau menonton video, sukanya membaca, kalian bisa close, kalian bisa buka bacaan yang Bapak kasih. Ya, silakan perhatikan komputernya masing-masing. Ya, jangan digerakkan, nanti dia akan secara otomatis membuka. Itu adalah video dari program Blockly. Yang tidak suka video, ya, Bapak sekarang kirimkan bacaan. Jadi yang suka videonya nanti bacaannya bisa di-close. Yang suka bacaan nanti bacaannya bisa kalian buka. Ya. Nah, kalau suka video bacaannya di-close saja. Ya, Maaf, komputer 18 nggak bisa mencari videonya. di tab, cari tab YouTube-nya. Ya, itu sudah kebuka. Suaranya juga nggak keluar, Pak. Gimana? Suaranya. Suaranya juga nggak keluar. Coba pakai di sini aja ya. Ya, itu ada 2 tab, coba dilihat. Ya, ada komputernya yang bermasalah, bisa gunakan komputer di sebelahnya. Ya, itu permasalahannya kenapa? Nggak muncul, videonya nggak muncul. Oke, yang suka bacaan silakan dibuka. Yang suka video silakan kalian tonton videonya, kalian simak baik-baik. Oke, anak-anak, itu tadi adalah materi yang sudah Bapak berikan tentang pemrograman Blockly. Ya, ada berupa video, ada berupa teks. Nah,
Di sini siapa yang lebih suka nonton video belajarnya? Ya. Nah, siapa yang lebih suka pakai teks? Nah, ya, Azel, dia suka membaca. Kenapa Azel? Karena saya lebih suka membaca. Ya, karena lebih suka membaca. Ya, jadi setiap orang itu memiliki cara pandang, cara belajar yang berbeda. Ya, ada yang dari video, dia cepat, ada yang dari gambar, ada yang dari tulisan, bahkan ada yang dari mendengar. Ya, ada kadang-kadang orang dia suka nguping, mendengar materi di luar, lebih cepat menyerap. Ya, jadi itu tadi tentang materi Blockly. Nah, sekarang dari materi tersebut Bapak nanti akan berikan kalian sebuah permainan, ya, yang dimana permainan itu merupakan sebuah media visual, ya, visual yang bisa kalian gerakkan berupa gambar, ada videonya. Nanti itu bisa kalian gerakkan, bisa kalian mainkan, ya. Nah, sekarang akan Bapak kasih, ya, Bapak kirimkan pemrograman Blockly. Nah, ya. Sebelum itu perhatikan dulu. Jadi di pemrograman Blockly itu ada berbagai macam jenis-jenis permainan. Ya, di sana kalian bisa memilih permainan-permainan yang kalian suka. Nah, ya, di sana contohnya ada puzzle. Ya, puzzle atau teka-teki, bahasa Indonesianya teka-teki. Yang di sana settingannya bahasa Inggris, nanti keluarnya akan menjadi puzzle. Ya, ada yang jenisnya labirin. Bagaimana kalian memecahkan sebuah perjalanan, ya, yang menggunakan permainan berupa labirin. Nah, selanjutnya ada burung. Kalian di sana nanti akan menggerakkan bagaimana burung tersebut sampai ke sarangnya. Nah, dengan perintah demikian rupa. Nah, ya, di sana juga ada yang lain, ada pura-pura, film, musik, ya, kolam pembimbing, dan terakhir juga ada kolam tanpa pembimbing. Ya, sekarang silahkan pilih salah satu. Ya, teka-teki, labirin, burung, terserah kalian. Kalian mau pilih yang mana? Silahkan. Ya, tergantung nanti kesukaan kalian. Kalian mau coba yang mana? Yang puzzle di sana kalian diajak beralgoritma bagaimana sih, ya, susunan dari, misalkan ada gambar kucing, ada gambar lebah, ya, ada bagian-bagiannya, ada kakinya, ya, ciri-cirinya apa. Nah, dikira-kira di sini kucing kakinya berapa? Wah, itu untuk yang puzzle contohnya seperti itu, ya. Nah, juga ada yang burung. Yang burung itu menerbangkan bagaimana kalian mengarahkan burung tersebut agar nyampai ke sarang, ya, dengan memasukkan sudut yaitu 90 derajat dan sebagainya. Ya, nah, selain burung juga ada musik. Musik di sana kalian bagaimana kalian membuat sebuah program, ya, program musik agar ketika kalian mulai dia akan mengeluarkan sebuah lagu, ya, atau nada-nada yang kalian ciptakan. Nah, di sini ada yang puzzle, ada yang labirin, ada burung, ya, ada musik, ada lagi selain itu, ya, dana apa? Ya, dana kolam pembimbing. Nah, di sana ada berbagai macam jenis. Ya. Nah, kalau di puzzle itu, kalau sudah bisa kalian klik periksa jawaban. Kalau ya, yakin sudah benar apa yang sudah tertera di sana yang sudah kalian susun, ya, bisa diklik periksa jawaban. Ya. Ya. Nah, ada yang gambar burung. Bagaimana caranya burungnya sampai di sarangnya. Nah, di sini Bapak akan satu-satu, ya, akan jelaskan. Misalkan di labirin, kalau yang di puzzle ada kesulitan. Nah, ya, kalau di puzzle Bapak rasa tidak ada kesulitan karena di sana cuma menarik gambar, menarik tulisan dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya yang labirin, ya. Di sana kalian memasukkan sebuah perintah, blok perintah, ya. Misalkan, nah, ketika apapun yang kalian kerjakan itu ada petunjuk, kalian bisa ikuti petunjuknya. Ya, jadi di sana
Yang pertama misalkan yang Bapak buka, tumpuk beberapa move forward. Move forward itu bahasa Indonesia-nya apa? Bergerak maju. Ya, berarti dari perintah tersebut kalian harus tumpuk seperti ini. Ya, itu untuk yang blok, untuk yang labirin. Ya, setelah selesai, silakan klik jalankan program. Nah, coba klik jalankan program. Yang tertera itu benar atau tidak? Ya, kalau ada error atau tidak nyampe ke tujuan, maka kalian perlu merubah ya dari kode-kode blok yang kalian dapatkan ya, atau yang kalian setting di sana. Itu yang contoh yang labirin. Ya, silakan dilanjutkan yang labirin. Nah, sekarang yang burung. Yang burung ini mengarahkan ya. Burung itu mengarahkan ke sarangnya. Nah, di sini ada perintah mengubah sudut tujuan untuk membuat burung mendapat cacing tanah dan pergi ke sarangnya. Nah, di sini siapa yang memilih burung tadi? Murtana, Azel, sama. Nah, masih banyak di belakang juga. Ya, di sini. Nah, dari yang kalian lihat itu berapa derajat kalian ubah? Ya, nah, caranya biar kalian tidak kira-kira, di sini ada sebuah seperti jam. Ya, ini kalian bisa geser. Ya, maaf ya, geser. Ya, berapa derajat? Kira-kira ke sini 45. Kita coba 45. Setelah itu kalian jalankan. Nah, dia terbang. Dia dapatkan cacing, habis itu dia pergi ke sarangnya. Nah, ya. Itu sebagai contoh untuk burungnya. Ya. Nah, yang kedua di game burung itu ada namanya percabangan. Jika kerjakan, jika iya dikerjakan, jika tidak lakukan hal lain. Nah, di sini jika tidak memiliki cacing, maka arahnya kemana? Kalau dia belum memiliki cacing, arahnya ke berapa? 0, karena dia harus lurus ke sini biar dia dapat cacingnya. Nah, kalau misalnya dia sudah dapatin cacingnya, berarti dia arahnya ke 90, karena dari 0 kalian harus ubah arahnya 90 derajat ke atas. Ya. Nah, setelah sudah dijalankan, ya, lakukan, kalian coba lakukan hal yang sama dalam permainan tersebut. Oke. Terus apalagi musik? Nah, musik udah ada yang selesai musik? Belum? Ya, bagi yang suka musik, Pak, ternyata saya tidak sukanya labirin, sukanya yang musik. Kalian bisa klik permainan Blockly yang warna ungu di pojok kiri, dia akan kembali ke halaman utama. Kalian bisa kerjakan hal-hal yang menurut kalian menarik, yang bisa kalian mainkan agar bisa logika kalian bekerja. Oke, semuanya silakan dicoba-coba dulu. Nah, Bapak ingin kalian cari teman sebelah kalian, ya, teman sebelah kalian, ajak diskusi, ya, boleh 3 orang, ajak diskusi bagaimana tentang permainan ini. Ya, apa manfaatnya menurut kalian? Bagaimana menurut kalian tentang ini? Bisa nggak permainan ini bisa menambah wawasan kalian tentang berpikir secara logika atau bagaimana? Ya, silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian bisa diskusikan dengan sebelah kalian. Ya, nanti Bapak minta pendapat masing-masing dari kalian. Ya. Nah, minta pendapat yaitu dengan cara Bapak akan kasih sebuah contoh permainan nanti. Nah, kalian diskusikan bagaimana kira-kira strateginya. Ya, nanti kelompok yang bisa memecahkan silahkan angkat tangan. Ya, silahkan coba kerjakan ke depan. Ya, kalau misalkan tidak bisa, nanti kelompok lain bisa memberikan masukan. Oke, silahkan. Tapi klik, habis itu pilih yang labirin. Ini labirin. Ya. Nah,
bisa diskusikan bagaimana cara langkah-langkah agar lebih ya. Bagaimana? Ya, bagaimana Tanda? Ini kita nyampe finish kan berarti. Ya. Ya, bagaimana cara kamu? Ya. Ya, Pak, silakan dikerjakan. Yang merasa kelompoknya sudah siap, angkat tangan ke depan, kerjakan di depan. Oke, ada kelompoknya yang sudah? Oke, coba Dana dulu, silakan Dana kerjakan ke depan. Yang lain silakan perhatikan. Kalau kalian mempunyai logika yang berbeda, kalian bisa angkat tangan, kalian bisa kasih masukan nanti. Ya, silakan Dana. Kelompoknya Dana mana? Di si Devi sama Tita. Devi sama Tita bisa ke depan. Oke, kalau bingung kalian bisa diskusi di sana. Bisa? Yang pertama itu pakai bikin ancil dulu. Susun aja dulu, nanti kamu jelaskan apa maksud dari program tersebut. Oke, bisa jelaskan dulu sebelum mulai kalau sudah. Ya, dijelaskan dulu silakan. Ya, yang lain perhatikan kalau ada yang masukan silakan. Silakan Nana. Yang pertama itu kan diartiin dengan mengulangi sampai di titik tujuan yang hijau. Sudah masukin yang itu pertama, lalu bergerak maju karena dia kalau nggak maju nggak bisa belok, jadi maju terlebih dahulu, masukkan maju ya ke kotak warna hijau dimasukkan. Lalu karena dia posisinya ngadep ke sana, otomatis dibeloknya ke kiri, masukkan belok kiri di bawah, bergerak maju, otomatis dia akan belok kiri setelah sampai di batas kuning ini ya. Lalu karena dia nggak bisa langsung belok ke kanan, jadi kita harus masukin bergerak maju lagi sekali, otomatis dia maju sampai di belokan yang mau ke kanan ini. Lalu yang terakhir masukkan belok ke kanan. Atau bisa dijalankan? Ya, silakan. Dan sekarang saya akan coba menjalankan. Hasilnya seperti ini. Oke, ada yang ingin memberikan masukan? Dibaca dulu. Batal aja biar dia kembali. Oke, ada yang mempunyai ide lain? Tidak? Ya. Tepuk tangan untuk di sini akan Bapak jelaskan kembali ya. Jadi apapun logika yang kalian mainkan tadi, jenis-jenis permainan yang kalian mainkan tadi, itu adalah bertujuan bagaimana kalian memanfaatkan sebuah kode blok ya. Ini namanya kode blok. Kode blok ini kalian akan tentukan yang mana dipakai, yang mana tidak, kapan dipakai ya. Misalkan bergerak maju seperti dibilang tadi, itu kenapa harus di dalamnya si repeat until? Karena repeat until itu artinya mengulang. Nah ya, ketika misalkan repeat until ini kalian tidak samakan di sana, dia tetap bergerak seperti ini, tapi cuma satu kali. Ya, maju satu kali, kiri, maju lagi kanan, selesai. Karena kalian tidak memberikan perintah untuk mengulang. Ya, ada pertanyaan di sini dulu? Ya. Tidak ya. Jadi itu salah satu contoh permainan
bisa kalian coba-coba. Di sana ada banyak sekali levelnya dari 4 sampai 10. Nah, sebelum Bapak nanti kasih lagi satu, ya, nanti setelah berkelompok tadi, akan Bapak kasih kalian bekerja secara individu, ya, mengerjakan level selanjutnya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin kalian, ya, tangannya jangan di komputer dulu. Ya, Bapak ingin kalian menenangkan diri, Bapak ingin kalian merilekskan diri, ya, karena di komputer itu apalagi logika otak kalian itu bisa beku, ya, bisa tiba-tiba tingkat stresnya menambah dan lain sebagainya. Oke, nah di sini Bapak ingin kalian rileks dulu sebentar, ya, rileks, ya, rileks bukan berarti kalian bebas gerak-gerak, gitu, santai, ya. Bapak berikan waktu beberapa menit, rilekskan dulu, jauhkan pandangan dari komputer, karena komputer itu walaupun baik untuk teknologi untuk kita, tetapi radiasinya juga sangat keras sekali. Ya, untuk itu apapun nanti yang kalian mainkan, baik itu HP, ya, baik itu komputer, kalian harus tetap menjaga waktu, ya, jangan sampai baru bangun HP-nya dicari, ya, sampai di rumah HP-nya diambil, ya, takut pacarnya marah, nggak dibalas chatnya, ya. Jadi seperti itu, gunakan teknologi, jangan sampai merusak diri kalian. Manfaatkan teknologi tersebut dengan hal-hal yang positif. Oke, sudah hilang pegel-pegel duduknya? Ada yang belum? Silakan kalian klik nomor 5, ya, level 5. Nah, ya, level 5. Silakan kalian kerjakan, ya. Jadi nomor 5 itu seperti ini. Silakan dikerjakan. Bagi yang sudah bisa mengerjakan, yang mau maju di depan, silakan. Ada yang sudah selesai kira-kira dari nyoba tadi, mungkin, logika saya langsung bagus Pak. Dalam sekejap saya bisa menyelesaikan. Nah, ya, yang jelas itulah harapan kita, membuka wawasan atau pikiran. Ada yang sudah selesai? Dana lagi, sebelum Dana ada yang lain? Mungkin? Yuk silakan. Oke. Jadi dari pergerakan ini, pertama tuh bergerak maju, karena dia akan maju pertama 1 kali, terus lagi sekali kan ada 2 kali tuh, jadi bergerak maju, habis itu ke belok kiri, karena ini arah dari sini ke sana tuh mau belok kiri dia, habis itu dipasangin pengulangan bergerak maju, repeat, nanti itu yang hijau itu pengulangan ya. Terus dipasang bergerak maju, jadi terus maju terus ya. Coba saya play ya. Oke, itu penjelasan logika dari si Gio. Ya, kira-kira ada yang mempunyai logika yang berbeda? Ya, jadi kalau blok ini tidak wajib seperti itu. Ya, boleh dirubah. Ya, boleh kalian rubah-rubah. Pak, saya repeatnya duluan Pak. Nah, misalkan repeatnya duluan baru bergerak maju duluan, bisa atau tidak? Itu nanti bisa kalian buktikan dengan menjalankan programnya. Ada yang bertanya? Sudah? Ya, silakan Gio. Terima kasih. Ya, dari penjelasan temannya tadi, dari materi yang sudah kalian dapatkan, nah di sini Bapak ingin satu orang, ya, menyimpulkan bagaimana
dan apa yang kalian dapatkan ya hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pemrograman Blockly ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan apa yang kamu dapatkan? Apa yang sudah kamu pelajari? Silakan. Ada yang mau? Oke, silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Dana, silakan berdiri, simpulkan di sana saja. Oke. Permainan Blockly ini sejujurnya sama aja kayak Scratch yang waktu ini kita mainkan. Tapi kalau ini dalam bentuk soal, jadi ini sekaligus bisa langsung mengasah pikiran kita bahwa soal ini benar atau salah tuh akan dibuktikan di jalan ketika kita mengklik jalankan program seperti itu. Jadi ini seperti diberikan soal, lalu kita memberikan cara menjawabnya menggunakan balok-balok yang bisa dipindahkan atau diurutkan. Sudah, terima kasih. Dana, silakan duduk. Selanjutnya, setelah kesimpulan tadi, ya Bapak ulangi lagi. Ya, jadi Bapak bisa ambil dari Dana. Kesimpulan tadi itu adalah bagaimana kita belajar membuat sebuah program menggunakan kode blok. Yang dimana di sana ada sebuah permainan yang harus kita pecahkan. Ya, jadi kita belajar tidak bisa keluar jalur, tidak bisa sembarangan. Ya, jadi apa yang diminta di soalnya itu kita bisa pelajari bagaimana blok-blok itu digunakan sehingga secara tidak langsung kita bisa belajar mengetahui fungsi-fungsi dari perintah blok, bagaimana cara jalannya dengan cara yang kalian senang. Ya, di sini sebelum Bapak lanjutkan lagi, Bapak ingin satu orang merefleksikan artinya bagaimana perasaan kalian. Bapak kasih permainan seperti ini, bagaimana perasaan kamu? Suka, senang. Ya, senang ya. Nah, terus harapan kamu seperti apa? Kedepannya seperti apa? Lebih tingkatkan level gamenya. Lebih tingkatkan level gamenya. Berarti terlalu gampang buat dia. Ya, ada lagi harapan kamu? Tidak, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak minta, karena tadi kita dibuka dengan doa, Bapak minta sekarang perwakilan satu orang berdiri, ya, pimpin berdoa. Hari ini ada banyak kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan. Rama Santi. Halo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Ketua Iwati Aksariani Dihantari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung dari SMP Negeri 5 Kota Selatan. Hari ini saya masih ditemani oleh Pak Alif selaku guru yang telah diobservasi dan juga Pak Partner sebagai pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Selamat pagi Pak Alif, selamat pagi Pak Partner. Apa kabar? Baik Pak. Astung harus selalu sehat, baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Bapak. Baik Pak Alif, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi untuk mendiskusikan mengenai proses pembelajaran Bapak kemarin di kelas. Bagaimana Pak, supaya siap dimulai? Baik Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak mengenai proses pembelajaran Bapak kemarin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih perasaan Bapak ketika mengadakan atau melakukan proses atau kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya saat itu merasa senang dan bersemangat karena saya lihat juga anak-anak pada saat itu sangat antusias sekali, apalagi mereka dari awal dari kelas 7 mereka ingin sekali belajar langsung menggunakan dan sementara pada saat saya mengajar ini lab itu sudah selesai diperbaiki, bisa berguna sesuai dengan harapan saya. Berarti perasaan Bapak senang karena anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran menggunakan komputer Bapak. Baik Bapak, saya ingin tahu apakah tujuan pembelajaran Bapak sudah tercapai dalam kegiatan ini Bapak? Apa tujuan pembelajaran Bapak kemarin? Masih ingat Bapak? Tujuan pembelajaran saya
itu dia mampu memahami apa itu programan, algoritma, bagaimana cara merancangnya, di sana bagaimana cara untuk membuat sebuah program dengan sistem logis. Menurut Bapak, tujuan pembelajaran Bapak apakah sudah berhasil tercapai dengan baik? Kalau menurut saya sudah berhasil, tapi masih perlu penyempurnaan. Baik, masih perlu penyempurnaan lagi nanti. Saya ingin tahu Pak kembali tentang area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas. Bisa dijelaskan? Ada pengembangan di sana, saya berfokus dengan cara berdiferensiasi dan juga menggunakan KSP di sana. Menggunakan KSP di dalamnya pembelajaran. Baik Bapak, apakah menurut Bapak sudah berhasil atau masih ada kendala dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya di sana itu untuk diferensiasinya saya rasa sudah berhasil. Artinya di sana di mana anak-anak itu dia mampu memahami dari berbagai sudut pandang mereka, cara gaya belajar mereka, bagaimana di sana saya sudah memberikan diferensiasi konten, di sana diferensiasi bagaimana mereka di sana mengerjakan sebuah sebuah soal yang dimana contohnya misalkan kemarin saya kasih sebuah platform lobby itu secara online. Di sana ada beberapa pilihan yang sesuai dengan gayanya mereka, ada yang berupa puzzle, ada yang berupa maze, burung dan sebagainya. Berarti Bapak mengatakan bahwa sudah berhasil Bapak nih dari area pengembangan yang Bapak katakan tadi. Baik Pak, kalau Bapak sudah berhasil, sekarang saya ingin menanyakan, kira-kira dari level 1 sampai 10 Bapak ada di level berapa untuk keberhasilan Bapak? Menurut saya dari 1 sampai 10 itu lebih 75. Kenapa tidak? Ya karena di sana satu fasilitas, yang kedua karena terus terang saja waktu persiapan akademinya sangat mepet karena kan kemarin labnya habis selesai dipakai, habis itu dipakai BPK, kemudian dipersiapkan kembali. Jadi sana yang tidak maksimal itu ada kontennya, ada mungkin memang anak-anak itu ada yang suka belajar dengan visual, tapi di sana saya rasa biar tidak nanti cuma satu visual yang ada, saya mau nanti ada walaupun itu video, ada berbagai jenis video atau di dalam video itu kadang-kadang kan ada istilahnya yang lebih suka di video itu menjelaskan tentang gambar, ada yang bisa menjelaskan dua atau langsungnya. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Dari proses pembelajaran ini, apa mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi? Kalau saya di pengembangannya itu bagaimana di sana nanti terutama konten dari materi dari pembelajaran itu agar lebih spesifik. Jadi dari apa yang mereka inginkan, misalnya kayak tadi ada yang untuk di puzzle, biar fokusnya bagaimana sih menyelesaikan algoritma, bagaimana cara proses penyelesaian dari sebuah puzzle itu, pengertian puzzle itu apa dan sebagainya. Karena yang kembali itu masih secara umum apa itu algoritma dan pemrograman. Jadi mereka jadinya seolah-olah mereka harus pelajari semua tentang algoritma di sini sampai dari A sampai Z, tetapi mereka pakainya cuma yang A. Berarti Bapak lebih ingin khusus lagi untuk kontennya Bapak untuk depannya. Kapan kira-kira Bapak ingin memulai menerapkannya? Kalau saya boleh menerapkan sebisa secepatnya mungkin minggu depan, yang mana saya coba bandingkan dari yang pertama kan saya itu bersama kelas 8A. Nah itu saya mau coba dulu di kelas 8 yang lain, kebetulan saya dari 81 sampai 89. Di sana saya ingin bagaimana sih kekurangan saya dari kedua kelas itu, karena kalau misalkan saya membandingkan cuma dengan kelas 8-6 saja, jadi mereka sudah pernah mendapatkan, jadi kan tidak ada istilahnya pembandingnya tidak ada. Nanti Bapak mencari pembandingan nanti dengan kelas lain juga mengenai bagaimana proses pembelajaran Bapak selanjutnya nanti. Oke Bapak. Bagus Bapak, saya tunggu perkembangannya untuk selanjutnya nanti, bisa dihubungi nanti saya bagaimana bisa kita cerita-cerita lagi, diskusi lagi untuk kedepannya bagaimana perkembangan dari pembelajaran Bapak. Mohon izin Bapak, Iki yang mau menyampaikan beberapa pengamatan dari saya waktu observasi di kelas dengan Bapak. Jika nanti Bapak ingin menyanggah, boleh disanggah pandangan saya tentang observasi yang saya lakukan atau tentang proses belajar Bapak lakukan di dalam kelas. Boleh di
pembelajaran Bapak yang sudah berjalan sesuai dengan modul ajar yang Bapak susun kemarin. Pembelajaran juga sudah berdiferensiasi dan juga sudah mengintegrasikan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Yang kedua, siswa juga sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, Pak, cuman sedikit ada miskonsepsi menurut saya, Bapak. Semestinya daya belajar tidak usah ditanyakan pada saat Bapak mengajar di dalam kelas. Sebenarnya Bapak ini kan mengatakan di modul bahwa Bapak sudah melakukan tes kepada anak-anak untuk daya belajarnya seperti apa, memberikan weight kepada anak-anak. Tapi sebenarnya cukup untuk proses pembelajaran itu Bapak cukup hanya memberikan ini learning anak-anak. Silakan kalian simak dengan baik sesuai dengan minat kalian atau sesuai dengan daya belajar kalian. Itu aja sebenarnya sudah cukup, tidak perlu ditanyakan lagi gaya belajar mana yang ada sekali. Oke. Yang keempat antara itu adalah di asesmen. Saya melihatnya asesmen di prosesnya sudah Bapak jalankan. Asesmen yang keterampilan juga secara langsung sudah Bapak sudah Bapak laksanakan. Tetapi ada satu asesmen yang belum Bapak lakukan, itu adalah asesmen pengetahuan yang belum Bapak terapkan. Mungkin karena kurang waktu atau bagaimana, saya kurang tahu juga dan bagaimana. Silakan Bapak ini gimana? Yang pertama masalah untuk asesmen. Asesmen yang membantu di sana saya kelewatan asesmen untuk teori istilahnya pengertian umumnya apa itu program dan sebagainya saya lupa, tapi untuk yang prakteknya kemarin itu saya sudah secara observasi melihat mereka bagaimana pengembangan metode mereka kemudian sampai level berapa dan kebetulan karena untuk materi mereka sebenarnya di kelas itu sudah dapat, karena untuk di kelas 8 itu mereka melanjutkan atau mengembangkan sudah dipraktek, karena sebenarnya untuk teori di kelas 8 ini sudah hampir cuma mengulas kembali saja. Makanya dari sana saya juga tidak terlalu berpikir jadinya mereka untuk menjawab pengertiannya kembali seperti itu. Baik Bapak, terima kasih ya. Dari cara pemerintah hari ini apa yang bisa Bapak simpulkan? Dari percakapan ini yang saya simpulkan itu pertama saya ingin berterima kasih dulu. Artinya dari percakapan ini jadi saya jadi tahu apa dari kesalahan saya, apa kekurangan saya, bagaimana nanti kedepannya saya bisa lebih berkembang, bagaimana saya kedepannya bisa lebih matang lagi untuk mempersiapkan bagaimana belajar di kelas. Karena jujur saja untuk diri saya sendiri maksudnya pertama saya juga seorang guru, seperti itu, masih bukan sudah guru, tapi di sini saya sangat bagaimana ya bisa membilangnya perasaannya sangat senang sekali karena banyak sekali teman-teman yang open istilahnya mau membantu, mau berbagi bagaimana sih caranya mendidik dengan baik seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk diskusinya hari ini Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik. Terima kasih Pak. Demikianlah percakapan pasca observasi hari ini dalam rangkaian-rangkaian yang sudah saya lakukan selama supervisi akademik. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi.